Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur bahwa saat ini kita boleh ada karena anugerah dan kasih Tuhan. Seseorang yang memiliki suatu keistimewaan, maka kita akan memberikan sanjungan kepada dia, kita akan memuji dia. Tapi kita memiliki lebih dari semuanya itu, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Hanya dia yang patut kita sanjung, hanya dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari kita bersama-sama untuk menyanjung, memuji dan meninggikan dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku sanjung engkau di tempat tinggi. Selalu
kasih setia. Jika kita tidak ada damai sejahtera, kita akan mencari damai, namun kita tidak akan menemukan di luar Dia. Bila saat ini saudara gelisah hati, banyak persoalan dalam hidupmu, dan merasa tidak ada jalan keluar bagimu, ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita. Damai
Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia telah relakan semuanya karena kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan kita damai dan ketenangan. Jika kita mau datang kepada Dia, jika kita mau berserah penuh kepada-Nya, jika kita mau percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Dan saat ini kita percaya bahwa Allah sedia memberkati kita masing-masing, sehingga pulang dari tempat ini ada kekuatan baru. Ada setiap masalah kita Tuhan berikan jalan keluar. Kita percaya. Kita percaya bahwa Allah berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Dan jika kita pulang dari tempat ini, kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mujizat Allah boleh terjadi dalam hidup kita. Jika kita saat ini sakit, kita percaya pulang dari tempat ini Tuhan sudah sembuhkan kita. Karena itu mari kita datang kepada Dia, karena hanya Yesus yang menjadi jawaban kita. Bersama Dia kasih anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan selalu baru di dalam hidup kami sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami rindu biarlah hati kehidupan kami, seluruh pikiran kami pada pagi hari ini kami mau serahkan kepada-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, supaya kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Layak meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa anugerah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam firman Tuhan kami percaya Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang beliau sampaikan adalah dari Tuhan, untuk membentuk kami, mengajar dan mendidik kami menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang melayani Tuhan. Kiranya kasih anugerah, pertolongan Tuhan, urapan dari kuasa Roh Kudus-Mu sendiri memakai kami pribadi lepas pribadi, agar kami memiliki satu visi misi bahwa semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingat saudara kami yang lain yang belum bersama dengan kami Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memimpin mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kita akan capai, tentunya banyak jalan yang harus dilalui.
Dan itu juga perlu pengorbanan baik waktu maupun pikiran. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang rela berkorban untuk kita, yang rela memberikan nyawanya agar kita mendapatkan keselamatan. Sebagai ganti kita, Dia rela untuk mati di atas kayu salib, menebus jiwa kita dan menghapus segala dosa kita. Ada satu yang sudi mati gantiku. Kita akan puji pujian ini.
Karena Dia sungguh baik, kita akan persiapkan persembahan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sementara persembahan akan dijalankan. Hosana, aku memuji Tuhan. Kita akan bawa hati kita seperti seorang yang rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Kita mau membawa hati kita, karena kita rindu bertemu dengan Yesus. Kita rindu menikmati kasih yang luar biasa, karena Yesus sangat berarti bagi kita. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu
kami manfaat dalam Tuhan, saya Tuhan dan mengajak Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus berlihat. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Walaupun hari ini mungkin masih banyak yang sibuk dengan kemerdekaan atau hal-hal lain, tetapi kita bersyukur kalau kita berada di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hiduplah dalam hidup kekal. Ya. Hiduplah dalam hidup kekal. Di dalam seluruh Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu, maka perkataan hidup kekal itu sangat banyak. Kalau kita mempelajarinya satu persatu terlalu panjang. Tetapi saat ini kita akan melihat tentang hidup kekal dalam Perjanjian Baru. Mari kita buka dulu Yohanes 3 ayat 16 dan 36. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 36. Siapa yang suka membacakannya silakan. Yohanes 3 ayat 16 dan 36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada di atasnya. Kemudian Roma 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Mari silakan. Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Apa yang kita baca tadi? Kita sedang belajar tentang hidup kekal, merupakan karunia Allah. Tetapi satu hal, karunia Allah itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Ingat bahwa hidup kekal adalah karunia Allah untuk semua manusia di dalam dunia ini. Tetapi satu-satunya hal yang harus kita ingat dan kita tidak boleh lepas dari hal itu ialah hidup kekal itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus. Karunia Allah apapun kepada manusia hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita ada di sini karena karunia Allah. Karunia Allah yang utama adalah hidup yang kekal. Mari kita melihat kenapa karunia Allah hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita buka Roma 3 ayat 23 dulu. Dari kitab Roma kita akan membaca beberapa ayat, tetapi kita baca dulu satu ayat 23. Mari silakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa.
Karena itu semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya saudara kemuliaan Allah itu? Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan alam semesta dan Allah menciptakan manusia. Kita ingat bahwa Alkitab mengatakan manusia diciptakan bagaimana saudara? Segambar dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Mari tolong dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Saudara yang lain, mari silakan baca ayatnya. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya. Manusia diciptakan lain daripada yang lain. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Untuk apa? Manusia diciptakan segambar dengan Allah agar manusia dapat bersekutu dengan Allah, dapat menjadi sekutu Allah, ya. Dapat menjadi orang yang dapat bercengkrama dengan Allah. Saudara ingin ngomong-ngomong santai dengan Presiden Jokowi, bisa enggak? Tidak bisa. Hanya dengan Presiden Indonesia. Apalagi dengan presiden-presiden yang lain di negara besar dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tetapi intinya, walaupun kita manusia yang kelihatan di dunia ini bukan orang yang berarti begitu, tetapi sebenarnya Allah menciptakan kita untuk dapat bercengkrama dengan yang menciptakan alam, dengan Allah yang maha tinggi, dengan Allah yang maha kudus, dengan Allah yang di atas segalanya. Bukan dengan presiden, bukan dengan raja, tetapi raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. Dialah yang disembah, satu-satunya yang paling tinggi. Dia menciptakan kita segambar dengan dirinya. Lalu kita punya kemuliaan Allah. Manusia itu sebenarnya punya kemuliaan Allah dalam dirinya, dalam hidupnya. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka manusia itu kehilangan apa, saudara? Kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya segambar dengan Allah, bukan hanya diberkati untuk menjadi penguasa di atas dunia ini, tetapi kita diciptakan menjadi sesuatu yang amat baik, sungguh amat baik, yang terbaik, yang termulia. Coba buka dalam Kejadian 1 tadi ayat 31. Siapa yang mengatakan bahwa semuanya adalah amat baik?
di hadapannya. Coba dibaca. Mari, Kejadian 1 ayat 37. Mari saudara. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Maka Allah melihat yang telah diciptakannya itu bukan hanya baik, bukan hanya amat baik, tetapi sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Jadi baik, baik, baik. Yang terbaik. Ketiga, yang paling tinggi. Sebenarnya kita itu diciptakan Allah menjadi sesuatu yang sungguh amat baik di hadapan Allah. Tetapi oleh karena dosa, maka segala kemuliaan itu hilang dari hidup kita. Namun Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ayat 23 dikatakan bahwa kita kehilangan segala kemuliaan Allah itu. Kita sudah menjadi manusia yang sebenarnya terpuruk, manusia yang sebenarnya tidak ada arti, manusia yang sebenarnya menuju kepada hukuman yang kekal. Tetapi karena kasih Allah yang luar biasa, Bapa mengirimkan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, hidup di dalam dunia ini, dan Dia memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya dengan mati di atas kayu salib. Kalau saudara melihat film tentang penyaliban Tuhan, itu sangat mengerikan, saudara, sangat mengerikan. Tetapi pada saat ia disesak begitu menyakitkan, mengerikan, ia tidak mengeluarkan sepatah kata. Tetapi pada saat yang akhir, sebelum ia menyerahkan nyawanya, apa yang ia katakan? Yang Tuhan Yesus katakan. Apa saudara? Kata apa? Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa itu artinya? Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu adalah satu penderitaan yang paling berat dalam salib itu. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak pernah terlepas dari Bapa. Ia saat dalam penderitaan yang mengerikan, dia berkata, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa saudara? Itulah saatnya segala kutuk dosa manusia ditimpakan atasnya. Di atas salib sana, Bapa memandang dia sebagai orang yang terkutuk karena kutuk dosa-dosa manusia ditimpakan atasnya. Dan karena itu Bapa memalingkan wajahnya dari dia.
Sehingga ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, sesuatu yang paling mengerikan yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas salib ialah dia ditinggalkan oleh Bapa. Bapa berpaling daripadanya. Mengapa demikian, saudara? Karena saat itu ia menanggung segala kutuk dosa kita, yang menyebabkan kita itu terpisah dari Allah. Kehidupan yang betul-betul terpisah dari Allah adalah kehidupan yang mengerikan. Yesus Kristus yang Maha Kudus itu, Dia yang Allah sendiri bersama dengan Bapa dan Allah Roh Kudus. Pada saat segala dosa itu ditanggung atas dirinya, maka dia terputus hubungan dengan Bapa. Untuk apa, saudara? Kalau kita melihat pada saat itu, selama 3 jam alam turut berduka. Matahari tidak lagi bersinar di atas mereka, dan gunung-gunung seperti terjadi gempa bumi yang besar. Kenapa? Alam ciptaan Tuhan turut berduka karena pengorbanan Kristus di atas salib. Karena Kristus rela ditinggal oleh Bapaknya, bukan untuk seterusnya. Kenapa? Kenapa ia rela mengalami seperti itu? Karena ia mau mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah. Ia mau membawa kita kembali kepada Allah, menciptakan kita untuk bersekutu dengan Dia. Ia terlepas hubungan dengan Allah dalam beberapa waktu, supaya ia membawa kita kembali bertemu dengan Allah. Lalu dikatakan oleh Alkitab bahwa oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan dengan cuma-cuma bukan berarti tidak berarti. Kadang-kadang orang yang mengatakan diberi cuma-cuma itu kan barang yang remeh-remeh gitu ya, saudara. Tetapi dibenarkan dengan cuma-cuma berarti kita dibenarkan tanpa dituntut apapun. Kalau Allah mau menuntut sesuatu dalam kehidupan kita agar kita dibenarkan, tidak ada, tidak dapat. Karena dosa itu telah begitu menguasai hidup manusia. Karena itu, saudara, kita belajar bahwa hanya oleh karena Yesus Kristus kita dibenarkan, kita ditebus, kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau anak itu dekat tidak dengan orang tua, ya pasti dekat. Tidak sehat kalau anak lebih dekat dengan orang lain daripada dengan orang tua. Kita dijadikan anak, Bapa Surgawi, oleh pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam istilah yang lain, kita diberi karunia hidup kekal. Apa hidup kekal itu?
Apa hidup kekal itu, saudara? Apakah hidup kekal itu surga? Menurut pendapat saudara, apa hidup kekal itu surga? Atau hidup kekal itu kita akan hidup selama-lamanya? Hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Betul? Kalau hidup kekal itu hanya kita katakan sebagai surga. Surga itu akan kita miliki nanti waktu kita meninggalkan dunia ini. Mungkin ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata begini, wis aku tak tobat, kok nek wis meh mati ya. Nek wis tua ya. Kalau sudah tua baru akan bertobat. Kenapa? Karena hidup kekal itu nanti sesudah kematian. Surga itu kan kita miliki sesudah kematian. Jadi memang tidak salah kita katakan itu surga itu hidup kekal itu surga. Memang tidak salah kalau kita katakan hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Tetapi dalam istilah yang lain itu hanya pengertian secara kuantitas ya. Kuantitas itu secara banyak. Misalkan waktunya hidup kekal itu adalah sangat panjang, tidak terhitung. Karena itu merupakan kuantitas. Tetapi hidup kekal itu merupakan sebuah kualitas. Kualitas. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hidup kekal? Coba baca dalam Yohanes 17 ayat 3. Baca dengan keras, saudara. Mari. Siapa yang sudah siap silakan baca. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa, saudara? Mari dibaca bersama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa hidup kekal itu? Hidup kekal adalah kita dikembalikan kepada ciptaan awal. Kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah Bapa di dalam surga. Tidak ada Allah lain yang benar. Hidup kekal ialah kita dibawa kembali untuk mengenal Allah yang maha tinggi itu menjadi Bapa kita. Kita dapat bersekutu erat dengan Dia. Kita dapat curhat kepadanya. Kita dapat mohon apapun yang kita rindukan kepadanya, karena Dia Bapa kita. Dan kita mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, atau mengenal Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini mengorbankan nyawanya ganti kita. Jadi apa itu hidup kekal, saudara? Pengenalan akan Allah, atau kembali dalam hidup bersama dengan Allah. Di mana, saudara? Kembali
hidup bersama dengan Allah seperti yang diciptakan oleh Allah pada awalnya. Kapan itu saudara? Kapan? Bukan yang akan datang, tetapi saat ini, di dunia ini. Saat kita hidup di dalam dunia ini, kita dikembalikan dalam persekutuan dengan Allah. Coba tolong baca Roma 3 tadi, bukan 4. Saya salah mengetik di sana. Roma 3 tadi ayat yang ke-25. Silakan. Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kehadirannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Iya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa saudara? Menjadi jalan pendamaian. Ya. Menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Ya. Kalau misalkan orang dunia sana suami istri cerai satu dengan yang lain, tetapi kemudian ada keluarganya salah satu yang sudah yang sudah tua mendatangi dan berbicara dengan mereka, akhirnya mereka berdamai kembali. Di dalam agama Islam ada nikah ulang, cerai ada nikah ulang. Nah, itu manusia di dalam dunia ini. Apa yang dikatakan Alkitab? Kita itu karena dosa telah tercerai dari Allah. Kita nggak bisa ketemu Allah, kita nggak bisa melihat Allah, kita nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Orang-orang menganggap bahwa hanya dengan doa-doa mereka, kalimat-kalimat doa mereka, Allah akan mendengar doa mereka. Tetapi mereka tidak ada sesuatu yang bertemu dengan Allah. Karena semua manusia telah tercerai, terlepas dari hubungan dengan Allah. Tetapi Kristus yang mendamaikan kita, oleh Kristus yang mendamaikan kita oleh apa saudara? Oleh darahnya. Oleh darahnya. Darahnya yang menghapus segala dosa kita, menyucikan hati kita, dan mengembalikan kita untuk bersekutu dengan Allah. Itulah hidup yang kekal. Amin. Kapan kita miliki? Kapan kita miliki? Nanti? Bukan. Waktu kita ada di dalam dunia ini. Kita memiliki hidup kekal, kita memiliki persekutuan kembali dengan Allah, dan satu persekutuan yang hidup, satu persekutuan yang indah, sesuatu yang jauh-jauh daripada cinta manusia pria wanita di dalam dunia ini. Kalau dua kekasih sedang bertemu, akan merasa indahnya kehadiran kekasihnya. Tetapi kalau kita ada dalam saat di mana kita bertemu dengan Allah, Dia hadir dalam hidup kita, ada keindahan yang jauh melebihi
keindahan cinta pria dan wanita. Dia akan hadir dalam hidup kita. Dia akan mengaliri hati kita. Dia akan memenuhi hidup kita. Itulah hidup kekal yang kita miliki di dalam hidup ini apabila kita telah bertobat dari segala dosa. Saya ada yang memasukkan dalam grup yang sebenarnya begitu banyak grup. Ada yang sudah saya hapus, saya ini, tapi dimasukkan kembali dan lain sebagainya. Di salah satu grup itu ada wanita yang dalam WA-nya mengatakan Yesus itu membohongi aku. Lalu yang lain yang orang-orang Kristen itu mengatakan, bagaimana kau bisa mengatakan seperti itu? Lalu dia katakan lagi, aku percaya kepada Yesus, tapi dia membohongi aku. Saudara, sesuatu yang sangat mengerikan kalau ada orang yang sampai mengatakan Yesus membohongi aku. Yesus itu tidak mengasihi aku. Kenapa? Karena yang dalam pandangannya, waktu ada banyak yang membahas, dia katakan, sudah aku capek karena dengan apa yang ada di WA ini aku tidak dapat duit. Nah, saudara, kenapa dia mengatakan Yesus membohongi aku? Karena pikirannya itu apa? Duit. Ya. Uang. Dia katakan percuma waktu untuk itu, tapi tidak dapat duit, katanya. Saudara, kuasa kegelapan itu begitu mengelabui manusia, sehingga manusia seperti itu. Kenapa? Tentu kalau dia katakan aku percaya Yesus, tentu dia orang Kristen secara manusia. Ya. KTP-nya tentu tertulis Kristen. Tetapi dia tidak mau bertobat dari segala dosa, dan dia tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh bertemu dengan dia. Makanya hidupnya, yang lain mengatakan itu, kamu itu galau, kamu itu dan lain sebagainya. Jadi walau kita anggota gereja, walau saudara menyatakan diri aku orang Kristen, tetapi kalau engkau belum bertobat dari segala dosa dan menyerahkan hatimu kepada Tuhan, Dia tidak akan kembali kepadamu. Hidupmu tidak akan didamaikan dengan Allah. Engkau tidak akan mengalami bagaimana Dia begitu dekat di hidupmu, bagaimana Dia begitu mengasihimu, bagaimana Dia menolongmu, bagaimana Dia menguatkanmu. Kalau saudara sedang sakit, saudara tidak punya pengharapan yang benar bahwa Yesus Kristus akan menyembuhkan engkau. Kalau engkau sedang mengalami masalah di dalam hidup, engkau akan menjadi orang yang galau, menjadi orang yang mengalami segala sesuatu yang dianggap menentang dirinya. Kalau engkau sedang melakukan suatu usaha dan usahamu tidak berhasil, engkau tidak ada sukacita di dalam hidupmu karena engkau belum memiliki persekutuan yang hidup dengan Allah. Persekutuan yang hidup kembali kepada Allah hanya apabila segala dosa dalam hidup kita telah dihapus oleh darah Yesus.
sudah dihapus oleh darah Yesus. Jikalau saudara merasa bahwa hidupmu belum mengalami indahnya kehadiran Allah mengalir di dalam hatimu, mengalir dalam jiwamu, datang kepadanya. Mungkin ada dosa dalam hidupmu sehingga engkau tidak mengalami kehadiran Allah. Mungkin ada hal-hal yang engkau pendam dalam hidupmu, menyebabkan engkau tidak menikmati hidup kekal dalam dirimu. Hidup kekal itu ada pada waktu kita di dunia ini, pada waktu kita menghadapi segala macam masalah dalam dunia ini. Hidup kekal itu ada dalam diri kita. Apa hidup kekal? Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus menyatukan kita dengan dirinya, dan dia rela tinggal di dalam hati hidup kita. Allah Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kudus. Tetapi kalau hati kita telah kita bawa kepada Tuhan, kita bertobat dari segala dosa, maka Allah yang Maha Kudus itu masuk dalam hidupmu. Dan kalau engkau melanjutkan hidup sehari-hari bersama dengan Allah, seperti Henokh dikatakan, berjalan bersama dengan Allah 365 tahun lamanya, maka akhirnya ia diangkat oleh Allah, tidak mengalami kematian. Sebelum dunia ini dihukum dengan air bah, maka ada satu orang yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 6 bahwa ia hidup bersama dengan Allah. Ia hidup berjalan bersama dengan Allah. Sekali lagi saudara, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan tiap hari membina persekutuan dengan Allah, hidup kekal itu sudah ada dalam hidupnya. Dan hidup kekal itu membawa dia bertumbuh lebih dekat dengan dia, lebih dekat sampai bila mana waktu Allah tiba, maka kita masuk ke dalam kemuliaannya, kekal selama-lamanya. Jadi marilah jangan hidup sendiri, saudara. Jangan hidup menuruti keinginan daging kita. Jangan hidup hanya berputar-putar dengan segala yang bersifat duniawi. Allah mau engkau menikmati kemuliaan yang Dia sudah sediakan bagi kita sebelum dunia diciptakan. Dia menyediakan kemuliaan bagi kita sebelum dunia diciptakan. Karena itu, mari kita hidup di dalamnya. Karena itu, kita setia terus sampai akhir hidup kita. Jangan juga menjadi berdiri di tempat. Sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, sudah disucikan hatinya, Tuhan pernah masuk dalam hidupnya, tapi dalam hidup sehari-hari ia tetap berdiri di situ. Ia tidak meneruskan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak meneruskan perjalanan hidupnya. Nah, bagaimana kita meneruskan perjalanan hidup kita dalam hidup kekal? Kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, pertama, hargailah pengenalan akan Allah itu sebagai satu milik yang paling berharga. Saudara, dari milik-milik saudara, apa yang paling saudara hargai?
Apa yang paling saudara senangi? Mungkin ada ya, baju saja biasanya kita punya baju-baju yang paling disenangi, dihargai. Kemudian mungkin ada orang yang mempunyai perhiasan-perhiasan yang indah dan itu sangat dihargai. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hargai milik kita yang paling berharga, yaitu persekutuan dengan Allah. Roh Allah ada dalam hidup kita. Ucapkan syukur senantiasa untuk pengorbanan Kristus di atas salib yang mengembalikan saudara dan saya ke dalam kemuliaan hidup kekal. Tiap hari bangun pagi, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara katakan? Sebelum berbuat yang lain, sanjunglah Dia, pujilah Dia. Ketahuilah bahwa keselamatan, hubungan yang erat dengan Tuhan adalah sesuatu yang paling mulia, dan itu sifatnya kekal. Kalau saudara punya kiloan emas dalam dunia ini, saudara akan menikmati hanya paling lama mungkin 80 tahun. Enggak sampai. Kalau saudara dapatnya sudah usia 40 tahun, mungkin saudara akan menikmatinya hanya 40 tahun. Sesudah itu kalau saudara kembali ke sana, itu tidak ada artinya. Karena di surga jalannya, ya, kalau digambarkan secara materi, jalannya dari emas murni. Nah, kalau kita hanya membawa 1 kilo emas di dunia ini ke surga sana, apa artinya? Di sana emas murni itu diinjak-injak. Itu sebuah gambaran, jangan bayangkan surga jalan di atas emas murni. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang paling berharga dalam hidup kita hanyalah persekutuan kita dengan Allah. Hidup kekal yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita menghargai, kita akan utamakan Dia. Kita akan dahulukan Dia dalam segala hal. Seperti Alkitab mengatakan, carilah dahulu dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bangun pagi, saudara cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kehadiran Allah bagi dalam hidupmu. Kemudian merenungkan firman Allah, kebenarannya. Apakah begitu saudara? Persekutuan dengan Dia itu yang paling apa? Berharga. Karena itu kita harus mengutamakan Dia. Mengutamakan Dia, mencari Dia. Sebenarnya kita diselamatkan oleh anugerah dengan cuma-cuma. Apakah kalau kita diselamatkan dengan cuma-cuma, dalam hidup kita harus leha-leha saja? Tahu leha-leha ya? Pokok seenaknya, sak senengku, sak karepku. Alkitab tidak mengajarkan yang demikian. Walaupun kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus, kita tidak harus membayar apapun. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, angkat salib, dan ikut. Kita diselamatkan bukan untuk
enak-enak, senang-senang saja. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Kita diselamatkan untuk menjadi orang yang mau menyangkal diri kita di dalam hidup sehari-hari. Kalau misalkan saya tanya Mas Yosef, kalau pulang malam ini umpamanya, pulangnya juga malam dari kuliah. Besok pagi harus bangun pagi jam 5. Enak enggak? Tentu enggak enak. Mas Yosef masih ingin menikmati ya, menikmati bantal, menikmati kasur, menikmati selimut. Tapi kalau kita mau menyangkal diri, kita akan berusaha untuk memberikan waktu bagi mencari Dia. Amin. Yuk. Kalau kita mau menjadi orang yang menyangkal diri, kita harus berusaha memberikan waktu untuk mencari Dia lebih dahulu. Amin. Cari Dia lebih dahulu. Sebelum engkau cari uang, sebelum engkau cari yang lain, cari Dia lebih dahulu. Maka Dia akan datang dalam hidupmu. Kemudian angkat salib. Apa artinya angkat salib? Pengorbanan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ia rela berkorban apapun juga. Kemudian mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 11, tolong dibaca. Roma 12 janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Kadang-kadang kita manusia itu esodere, sore tempe. Artinya, hari semangat, saya mau melayani Dia. Berkatnya melimpah dalam hidup saya. Baru besok atau lusa, aduh ngantuk Tuhan. Bukankah kita kadang-kadang begitu ya? Anak muda mungkin, karena belum keadaan zaman sekarang ini orang tidurnya malam. Kalau kita yang orang dewasa, orang katakan orang jadul itu biasa tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Ya. Mbah-mbah kalian itu biasa bangun jam 4 pagi, paling siang jam 5. Mari yang muda-muda ini coba belajar mengatur waktu di dalam hidup ini untuk memberikan waktu bagi Tuhan lebih banyak. Jangan kerajinanmu kendor, tetapi layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita semangat melayani Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan, semua kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ada pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi Dia mau kita melayani Dia. Jangan kerajinanmu kendor. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan apa? Mari silakan. Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan mudah goyah,
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yohanes 17 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Mari kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Bertanggung jawablah apapun yang Tuhan serahkan kepadamu untuk melayani Dia. Amin. Dalam apapun. Mungkin orang tidak tahu bahwa engkau sedang melayani Dia, bahwa engkau sedang melakukan sesuatu bagi Dia. Tetapi kerjakan dengan giat. Rohmu menyala-nyala, lakukan dengan kesungguhan hati. Tetapi jangan berjalan sendiri dalam persekutuan dengan Tuhan, karena itulah hidup yang kekal. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini.
membawa hati kita kepadanya saat ini. Kita berkata kepadanya bahwa kita dapat hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi peganglah tanganku dan jangan lepaskan, karena Engkaulah yang dapat menolong hidupku. Mari kita bawa hidup kita kepadanya dan Pak Jupri akan berdoa. Benar Tuhan, tiada kuasa yang indah dalam dunia ini, hanya kuasa. Seperti dalam kehidupan kami, anak-anakku yang sudah mengiring Engkau, baik yang lama maupun yang baru. Tapi kami masih banyak melakukan hal-hal yang di luar kehendak. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan bisa memahami kehidupan kami sebagai manusia, penuh dengan segala kekurangan. Hamba yakin bahwa Engkau setia. Engkau telaten membimbing kami ya Tuhan, walaupun kami seringkali jatuh dalam kami melangkah di dunia. Kehidupan kami dari hari demi hari banyak bimbingan dan pimpinan, mulai dari bangun pagi. Kami sudah Kau siapkan perjalanan dalam hidupku, dari pagi, siang, sampai sore. Kau sudah menyiapkan bagi kehidupan kami, dan bahkan Kau menyiapkan segala berkat. Kau singkirkan segala malapetaka, bahaya, dan tantangan dalam hidup, dan kembali kami pada malam untuk beristirahat dalam tubuh jasmani dan pikiran kami. Begitu terus begitu, Tuhan senantiasa menyertai. Ya Allah, apa yang harus hamba berikan kepadamu kecuali sisa hidup hamba yang kurang berkenan kepada Dia. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa memberikan satu kesungguhan dalam hidup kami untuk selalu berharap kepadamu dan setia kepadamu ya Allah. Biarlah kehidupan kami yang awal daripadamu, dan kami pun bisa kembali kepadamu. Inilah hidup kami sebagai manusia. Kami bagaikan seorang tentara, seorang pahlawan yang Kau tugaskan berperang masuk ke dalam dunia ini. Kalau kami tidak kembali, ya kami berarti mati ya Allah. Tapi kami seharusnya kembali penuh dengan satu keselamatan dan anugerah dari. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Dari segala bimbingan dan pimpinan melalui benar firman-Mu, sehingga kami merasakan betapa damai dan sukacita hidup kami di dalam mengiring Kau. Apabila kami melihat di luar sana ya Tuhan, orang-orang dunia masih mencari kesenangan yang mereka belum dapat, tetapi di dalam Tuhan banyak kesenangan, banyak kepuasan batin yang walaupun hidup kami mungkin pas-pasan, tapi Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hidup. Pasrahkan hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya di hari tua ini Engkau senantiasa berikan satu damai sukacita, kesehatan, kekuatan yang senantiasa melimpah, dan berkat senantiasa menyertai dan membimbing hamba. Terima kasih Bapa. Inilah satu ungkapan dalam batin kami, kiranya kami pasrahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara Yosui berdoa buat perjamuan suci. Ya Bapak ya Tuhan,
Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menerima berkat melalui firman yang telah kami dengar ini. Ya Bapa ya Tuhan, dan juga kami akan memasuki perjamuan kudus, di mana Kau akan menguduskan perjamuan yang ada di depan kami ini. Kau persiapkan dan Engkau akan melancarkannya ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa untuk tugas yang akan membagikan perjamuan ini, kiranya Kau juga memberkati. Kau siapkan ya Bapa. Kami percaya perjamuan yang akan kami lakukan sebentar lagi merupakan suatu ungkapan syukur kami Bapa, dan juga sebagai ungkapan kami bahwa kami akan tetap setia, kami akan tetap berada di jalan ya Bapa, dari awal hingga sampai kami dipanggil kembali ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, berkatilah perjamuan kami ini. Kiranya ya Bapa, kami semua yang ada di tempat ini tepat akan dipakai untuk pemulihan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah mencari pujian dan syukur kami di dalam hadirat. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sementara yang bertugas tolong maju ke depan untuk mengambil bagian membagi perjamuan kudus. Kita akan nyanyi sebuah kor, dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Saya akan bacakan
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Baiklah, kita bawa hati kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita dan darahnya yang menyucikan hati kita. Kita menyanyikan itu kur, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. marilah kita ingat darah Yesus yang menyucikan hati kita. Darah Yesus yang membebaskan kita dari segala dosa. Dan darah Yesus juga yang membebaskan kita dari segala sakit penyakit, dari segala masalah, dari segala tekanan hidup, dari segala hal yang datang dalam hidup kita.
Yesus kita dibebaskan. Hanya oleh darah Yesus kita disucikan. Hanya oleh darahnya kita dilayakkan bertemu kembali dengan Bapa di dalam surga. Mari berikan hatimu dengan sungguh. Ucapkan syukur kepadanya untuk darahnya yang melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Darahnya yang mengubahkan kita. Darahnya yang memulihkan hidup kita. Darahnya yang mengembalikan kita ke dalam kemuliaan yang Dia sediakan bagi kita. Marilah kita bersyukur. Kita bersyukur kepadanya untuk darahnya yang telah tercurah bagi kita. Dan kita percaya apabila ada saudara yang sakit saat ini, apabila ada tubuh-tubuh yang mengalami sesuatu yang tidak sehat, percayalah bahwa darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Katakan kepadanya, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, untuk bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan semua sakitku, yang memberiku hidup yang sehat. Mari kita percayakan hidup kita kepadanya. Dia yang memberi kesehatan, Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi umur panjang, Dia yang mau memakai kita untuk kemuliaan namanya. Dan saat ini saudara, mari kita bersatu hati mendoakan saudara kita Jenny yang beberapa hari yang lalu akan operasi tangannya, satu tangan tapi ternyata sulit. Kemudian tangan yang satu juga ternyata sulit. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemarin saudara Jimmy mengatakan bahwa tubuh saya rasanya tidak karu-karuan, tetapi kita percaya bahwa mujizat Allah pasti terjadi. Karena itu serahkan hatimu kepada Tuhan dan mari kita berdoa bersama untuk saudara kita yang sedang sakit. Percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Nanti saya mohon Ibu Setiati akan berdoa untuk ini. Haleluya, haleluya, terima kasih. Kami naikkan segala pujian, hormat, juga syukur di hadapan hadirat Bapa yang penuh kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami melalui Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kami dengan Engkau Bapa. Kami mengucap syukur bahwa dengan Yesus disalib ada kuasa boleh mengalir bagi kami Bapa di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur sebab kuasa-Mu tetap sama, mujizat-Mu tetap ada bagi kami Bapa. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan khusus untuk Om Jenny Bapa. Allah Roh Kudus kami mohon kiranya belas kasih-Mu atas kami ya Tuhan, untuk memberikan jalan keluar bagi setiap hal yang ada di dalam kehidupan Om Jenny Bapa. Khususnya buat masalah untuk operasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu boleh menyucikan, darah-Mu boleh menyembuhkan Om Jenny, darah-Mu boleh menolong Om Jenny Tuhan, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Kami percaya kasih-Mu buat Om Jenny Tuhan, atau segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan kebukaan dan kehidupan kami. Tuhan menjamah dan menyembuhkan Jenny. Banyak jiwa boleh menangkan kemuliaan. Demikian juga kami berdoa buat saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu akan menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Tuhan, Allah Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagi
memberikan damai sejahtera di dalam hatinya Bapa. Dan kami percaya bahwa bila kami berharap kepadamu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan kami, seluruh sidang jemaatmu saat ini Bapa, baik yang sakit secara rohani dan yang sakit secara jasmani. Pulihkan gereja kami Tuhan, jiwa-jiwa itu boleh kembali setia kepadamu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami pulang dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Dengarlah yang aku katakan kepadamu. Aku sedia memulihkan hidupmu. Aku menyediakan diri untuk menolongmu. Aku mempedulikanmu. Tetapi aku berkata kepadamu, carilah aku Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maka aku akan datang kepadamu, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Aku akan memakaimu, aku akan mengurapimu, aku akan menjadikanmu Allahku yang berguna. Karena aku mengasihimu. Dengarlah apa yang aku katakan, lakukanlah firman-Ku. Maka aku menyertai, memberkati, dan memakai hidupmu menjadi Allahku yang berguna. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sediakan bagi kita. Marilah kita pulang bersama dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang menolong kita, dan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan dulu saudara, pengumuman bahwa mulai hari ini kita